Buka hati saudara, pagi ini saudara bukan sekedar mendengar firman. Tapi saudara akan mengalami pekerjaan Allah yang dahsyat. Tuhan ingin mengubah sejarah hidupmu. Itulah yang Tuhan beri, rohnya bekerja kuat di dalam saya untuk saya menubuatkan sesuatu pada pagi hari ini. Ini yang harus terjadi atas saudara. Demi nama Yesus, masa perkabunganmu berhenti pagi ini. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, pengalamanmu yang jatuh bangun berhenti pada pagi hari ini. Dan Tuhan lewat rohnya membawa saudara terus naik. Tuhan akan mengubah hidupmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Hari ini Tuhan merombak sistem keagamaan kepercayaanmu. Sehingga hari-harimu hari ini penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan tarian, pujian, nyanyian yang nyaring. Dan kau setiap hari bisa mengalami kita berkata bersukacitalah senantiasa. Itu bukan apa yang kau usahakan, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan. Perlengkapi kami, bekerjalah Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi ini saya ingin sampaikan sesuatu kepada saudara. Mari kita buka 2 Korintus 2 ayat 14. Pagi ini saya tidak memakai PowerPoint. Karena saudara tidak boleh kehilangan fokus dan fokusnya hanya satu saja, Yesus. Dan saya ingin mengajak saudara inilah dan saya memberikan kepada saudara sebuah tema besar, hidup menyatakan kemenangan dan kemuliaan Yesus. Ini menunjang tema tahun 2025, hidup secara ilahi. Kalau saya sampaikan tentang sebuah tema hidup menyatakan kemenangan dan kemuliaan Kristus, ini bukan membebani saudara yang harus saudara kerjakan dan usahakan. Tetapi ini yang mau Tuhan kerjakan. Kuasa kebangkitannya yang begitu maha dahsyat bekerja dalam hidup saudara, membangkitkan hidup saudara sehingga mulai pagi ini pemerintahan Allah berlaku atas hidup saudara yang membuat saudara hidup menyatakan kemenangan dan kemuliaan Kristus. Katakan amin. Dan mari kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Kita akan baca 2-3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara melihat sebuah tema yang luar biasa. Ini paralel, seirama dengan apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Sekali lagi, ini paralel, sama persis, ini sebuah sorak. Sebuah pujian, ucapan syukur, pengagungan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus dan sama dengan jemaat yang ada di Roma. Jadi saudara harus memiliki sebuah paradigma cara berpikir yang baru. Di mana ketika saya menyampaikan hidup menyatakan kemenangan dan kemuliaan Kristus, itu bukan apa yang harus saudara usahakan dengan gertak gigi. Tapi engkau harus percayai apa yang Tuhan kerjakan. Lah, hari ini inilah sorak Paulus. Aku bersyukur luar biasa. Syukur kepada Allah di dalam Kristus yang membawa kami kepada kemenangan. Kalau saudara baca di dalam Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut? Syukur kepada Allah di dalam Yesus sama sorak kemenangannya. Jadi rahasia kemenangan dan hidup menyatakan kemuliaan Allah hanya satu, Yesus. Dan caranya Allah menyelamatkan umat manusia
Menyelamatkan dalam pengertian secara total dan utuh. Tidak dia langsung bekerja kepada saudara. Dia kirimkan putranya Yesus Kristus. Itulah pekerjaan yang paripurna, sempurna dan selesai. Dan Roh Kudus Tuhan akan mewahyukan apa yang dia telah sediakan itu. Apa yang telah Yesus raih. Dia mulai turunkan dan menjamah batinia saudara. Saudara mengalami apa yang dia telah sediakan. Lewat kematian, kebangkitan, kenaikannya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Fokusnya adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Lah, saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini, saya boleh katakan hari perkabunganmu berakhir. Amin. Hari kekalahanmu berakhir. Ya. Lah, hari ini mari kita akan lihat 1 Korintus 15 ayat yang kita akan lihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45, kita akan lihat, kita akan baca. Apa pewahyuan yang pagi ini berikan kepada saudara dan saya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam dikontraskan dengan Yesus. Apa maknanya? Ingat, keselamatan itu Allah berikan hanya di dalam Yesus. Bukan di dalam Taurat. Pekerjaan Taurat itu berhasil kalau umat manusia sadar akan dosanya, akan keberdosaannya, sehingga mau datang dan berkata syukur kepada Allah. Hanya di dalam Yesus yang bawa kepada kemenangan. Lah, di sini Yesus Adam yang akhir. Artinya hari ini saudaraku, ketika saudara menaruh iman kepada Yesus, sifat Adam yang saudara warisi berakhir. Sifat Adam yang saudara warisi berakhir. Ayat yang ke-47, 1 Korintus 16 ayat yang manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania, manusia yang kedua berasal dari surga. Lah, saya ingin coba ayat yang ke-46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi kita akan lihat sebuah rahasia yang luar biasa. Di sini saya ingin mengajak saudara untuk melihat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saudara. Ya. Di dalam 1 Korintus 15:45 tadi, Yesus sebagai Adam yang akhir. Dan selanjutnya kalau saudara ingin mengerti, saudaraku, ayat yang ke-47 tadi jelas, ya, yang ke-47 tolong. Manusia pertama berasal dari debu, tanah dan bersifat jasmania, manusia kedua berasal dari surga. Yesus ayat yang ke-45 dia sebagai Adam yang akhir. Tapi ayat yang ke-47 dia manusia yang kedua. Dulu kita terkonek dengan Adam dan mewarisi sifat Adam. Semua sifat Adam kita warisi. Semua sudah berakhir atas kayu salib dan hari ini engkau mewarisi sifat Yesus sepenuhnya. Dan hari ini saya ingin singkapkan sesuatu dan Roh Kudus akan membuka lebih jelas. Apa itu sifat Adam yang masih mengganggu kita? Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa di Taman Eden, dia penurut Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika Adam, dia memiliki tantangan baru, menghadapi hal-hal yang baru, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Begitu Adam jatuh dalam dosa, dosa membuat manusia tidak lagi bergantung Allah. Manusia bergantung diri sendiri, independensinya sangat tinggi. Akibat makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, manusia menjadi pengambil keputusan tentang yang baik dan jahat itu atas dasar pendapat pengertiannya sendiri.
Saya yakin ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, dalam kebergantungan dengan Tuhan, dia selalu punya komunikasi dengan Tuhan yang baik. Memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi. Tapi begitu jatuh dalam dosa dan kita mewarisi dosa Adam, manusia punya independensi yang tinggi. Kebergantungan pada diri yang tinggi. Semua diteguhkan oleh sistem dunia dan sistem pendidikan dalam dunia. Yang selalu mengatakan Anda dapat sukses tanpa Kristus. Semua itu paralel hubungannya dan sifat Adam ini masih kita bawa dalam kekristenan kita. Hari ini kita harus mewarisi sifat Kristus. Kristus berkata dalam Yohanes 5 ayat 19, anak tidak dapat berkata, berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Anak mengerjakan apa yang Bapak kerjakan di dalamnya. Yohanes 14 ayat 10, apa yang aku katakan bukan aku yang mengerjakan, Bapa yang di dalam aku yang mengerjakannya. Yesus gambaran sosok pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Apa yang Allah rancangkan semula dengan Adam dan Hawa. Adam Hawa gagal terus diperagakan lewat manusia kedua yaitu Yesus. Hari ini kalau engkau terbuka, berbahagialah. Hari ini hidupmu harusnya bergantung Yesus. Dalam segala aspek. Seringkali kita berpikir begini, oke, masalah rohani itu tentunya iman. Tapi masalah bisnis, masalah di marketplace, kita tidak perlu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, ini percampuran antara roh Yesus dan roh Adam. Saudara dengan kekuatan saudara aku bisa berhasil. Tapi keberhasilanmu hanyalah linier. Engkau banyak mengalami kegagalan ini, itu. Tapi kalau engkau bergantung pada Tuhan dan Tuhan membangkitkan kepada saudara kemauan yang kuat sekaligus kemampuan. Dia bukan hanya memberikan kepada saudara kemauan, tapi juga kemampuan untuk berhasil dalam segala aspek. Dia dan hanya dia dan hanya dia. Mengapa selama ini hidup saudara begitu rumit? Saya kemarin siang saya berdoa. Kayak saya dibawa ke Taman Eden, saya kayak bersekutu dengan Tuhan. Dan di Taman Eden tidak banyak aturan. Hanya jangan kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di sana ada pohon kehidupan, makanlah pohon kehidupan. Hanya 2. Tapi sekarang agama begitu rumit, kekristenan begitu rumit, banyak aturan-aturan yang tidak memberi solusi. Dan hari ini hal yang sama Tuhan kerjakan. Hal yang sama Tuhan kerjakan. Ya. Justru banyak perkara-perkara yang secara personal Tuhan wahyukan. Ketika Tuhan menarik saya dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan ajar langsung, atau apa yang sudah saya baca, Tuhan bawa ke dalam dimensi batin saya, bukan lagi pengetahuan intelektual, pengetahuan kognitif pikiran saya, tapi pengetahuan batin, keyakinan batin. Wah, itu langsung mengalami ledakan yang luar biasa. Lah, saya ingin mengajak hari ini, di Taman Eden hanya ada 2. Jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi sebetulnya harusnya makan pohon kehidupan. Kan Yesus berkata waktu Yesus datang di bumi, Yohanes pasal 6, barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Ketika kita hidup oleh diri kita sendiri, rusak, hancur. Ketika kita hidup oleh Yesus, maka tahun 2025 digenapi, kehidupan ilahi Yesus memancar lewat saudara. Lah mari kita buka, Roma 7 adalah perjalanan rohani, pergumulan kebanyakan anak-anak Tuhan. Kebanyakan gereja Tuhan ada di dalam Roma pasal yang ke-7. Roma ke-7 Paulus sekali lagi, sedang mengkoreksi pandangan umum. Yang mengatakan begini, Anda harus mengatasi dosa tertentu atau kebiasaan tertentu. Tidak. Paulus sedang mengatakan kamu melawan bukan dosa tertentu, kamu melawan sifat kedagingan. Yang mana kita tidak bisa untuk mengatasinya.
Makanya Roma 7 kita dapat menarik kesimpulan kemanusiaan kita ini gagal. Yang kedua, lemah. Maut itu lemah. Dibuktikan oleh bukti empiris apa yang bisa kau alami, kau rasakan. Betapa sulitnya mengatasi dosa. Kelemahan-kelemahan. Betapa tidak mampunya kita untuk mentaati perintahnya. Tapi hari ini pengalaman itu berakhir. Mari saya ingin ajak saudara, Roma pasal 8 dimulai dari Roma 7 ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristuslah jalan kemenangan dari teriakan yang berkata, aku manusia celaka. Aku ternyata gagal, aku ternyata lemah. Betapa Paulus sombongnya di dalam Filipi 3 ayat yang ke-5, 6, 7. Di dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Tapi setelah Tuhan menyingkapkan batinnya, di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Lah, hari ini Roma 8 adalah gambaran firman yang sangat ajaib. Tidak ada kata roh kecil aku, tidak ada di sana. Yang ada adalah roh kudus, Kristus, roh kudus, Kristus. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6. Inilah hukum yang begitu rumit menjadi pendek seperti di Taman Eden. Ketika saya berdoa Tuhan mengajar ini dan saya bersyukur, oh ini rahmat Tuhan. Saya ingin membacakan bagi saudara, dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dimulai lagi ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sekarang ini hanya ada dua. Kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Ketika Tuhan bawa saya ke Taman Eden, saya berkata Tuhan begitu indahnya Adam dan Hawa. Semua Tuhan cukupi, Tuhan sudah selesaikan. Roh Kudus mengajarkan, nak Yesus berkata, sudah selesai. Engkau menikmati apa yang dia sediakan dengan sempurna. Saya terus dibawa terus naik. Itu anugerah. Ya. Karena untuk menggenapi tema 20-25, hidup secara ilahi, tidak bisa diselesaikan dengan cara manusiawi. Itu harus dengan cara ilahi. Lah hari ini mulai Tuhan merekahkan kebenaran dan ternyata hukum itu sederhana. Saudara mengerti banyak Alkitab. Kalau engkau hidup menurut daging hasilnya mati. Hanya ada dua, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Dan hidup menurut daging maut. Seperti Paulus Roma 7 ayat yang ke-24. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut? Artinya kita ini orang yang gagal, orang yang lemah, tapi belum sadar Tuhan izinkan kegagalan demi kegagalan terjadi, kita tetap belum sadar. Ada spirit Adam yang perlu dihancurkan lewat kebenaran firman Allah. Yang buat kita ini merasa sombong dan angkuh. Minta ampun deh. Ketika saya buka dan Tuhan menyingkapkan, mulai tersingkir. Dan buah kasih karunia yang sejati adalah jiwamu akan mendapatkan tandanya di situ. Tenang, merdeka. Lah, di sini hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Saya kira hanya ada dua itu saja, saudara kekasih. Ini fondasi sangat mendasar sekali, yaitu hidup kita ini menurut daging atau menurut roh. Hidup menurut daging adalah usaha melakukan kehendak Allah
bersumberkan kekuatan diri. Hanya itu saja. Ini kan spiritnya Adam setelah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa tidak seperti itu Adam. Tapi setelah jatuh dalam dosa dan manusia, kejadian 5 diciptakan segambar dengan Allah, manusia menjadi makhluk independen. Makanya yang dibutuhkan manusia itu bukan juru selamat, agama. Karena dia pikir saya sanggup. Tapi setelah kita disingkapkan, agama bukan jawaban kita. Juru selamat Yesus jawaban kita. Lah, di sini hidup menurut daging adalah usaha untuk melakukan kehendak Allah, usaha untuk mencari perkenanan di hadapan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Maka dari awal Paulus menentang yang namanya legalisme. Legalisme adalah sebuah keyakinan, kepercayaan bahwa manusia, anak-anak Tuhan bisa memperoleh pembenaran dan pengudusan melalui mentaati perintah-perintah Tuhan. Itulah legalisme. Yaitu dia pikir saya bisa memperoleh pembenaran dan pengudusan berdasarkan usaha saya mentaati perintah-perintah Tuhan. Ini yang dilawan oleh Paulus. Yang kedua adalah antinomianisme, artinya betul-betul karena tidak di bawah hukum Taurat semuanya sendiri, ini kebablasan. Lah hari ini saudara kekasih, hidup menurut daging, hidup bergantung diri sendiri. Padahal diri kita ini manusiawi kita, tekad kita yang paling hebat sekalipun, itu ternyata gagal dan lemah. Tidak bisa mengatasi hukum dosa di dalam anggota-anggota tubuh kita. Maut itu artinya kita mencapai titik terlemah. Dan kalau jujur kita ini orang gagal. Tapi satu sisi ada pengharapan, pembenaran itu hanya karena anugerah Tuhan. Makanya saya berdoa, Tuhan, aku tidak mau tidak menghormati Engkau. Sesungguhnya aku memiliki hubungan yang damai dengan Tuhan. Aku dibenarkan dari Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatanku. Itu hanya perbuatan Yesus. Aku ingin menghormati Yesus, karya Yesus. Tidak mau aku mencampuri sedikit pun. Tuhan mulai angkat itu selubung-selubung saudaraku. Mari hari ini betul-betul Tuhan sedang menyingkapkan betapa rusaknya di dalam aku sebagai manusia. Ini sudah Kristen loh. Di dalam manusiaku ini tidak ada sesuatu yang baik. Memang tekad ada sebagai ciptaan baru ada. Tapi tekad untuk melawan hukum dosa tidak bisa. Untuk melakukan perintah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan melalui perintah-perintah Tuhan juga gagal. Akhirnya banyak orang Kristen menutupilah dengan yang namanya hipokrit. Ya, sandiwara. Kita mencoba menampilkan hidup yang saleh dan suci, tapi dalam selera batin kita ini penuh dengan hal-hal yang penuh pencemaran. Tuhan ingin engkau bersih dari dalam. Tuhan ingin engkau suci dari dalam. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Maka hari ini sederhana sekali saudaraku. Seandainya Adam dan Hawa makan pohon kehidupan, roh Tuhan masuk dalam hidup Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa makan pohon kehidupan, iblis menggoda sehingga Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya secara natural orang lebih tertarik makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat daripada makan pohon kehidupan. Itu naturalnya seperti itu karena warisan Adam. Lah hari ini hidup secara daging itu seperti itu. Maut itu ya tertekan, stres, berkabung, penderitaan, tersinggung, sakit hati, luka hati, kecewa. Aduh lah kalau rumah tangga apa yang sedang kau cari? Padahal di sini ada misi gereja adalah kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Mari saudara sudah berumah tangga berapa tahun? Saudara coba cek
Dari sekian lama perjalanan itu adakah perubahan? Adakah seorang istri berkata, syukur kepadamu ya Allah untuk suamiku. Suami berkata, syukur kepadamu ya Tuhan untuk pendamping yang kau karuniakan. Ataukah saudara terus malah masa penyesuaian yang tidak habis-habisnya? Apa yang engkau sedang cari? Di luar Kristus, engkau harus selalu naikkan pujian setiap hari. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan amin. Nada saudaraku, udah deh, saudara punya apapun kau bisa raih perkara-perkara dunia. Belajarlah dengan Salomo. Di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Dan banyak orang mencoba untuk menunjukkan kebahagiaan. Makanya ini orang-orang dunia suka pamer. Orang yang suka pamer dengan apa yang dimiliki sebetulnya dia tidak bahagia. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan dari sanjungan akibat pamernya, orang menyanjung. Dan ini konflik ketika contohnya begini, saya punya mobil A begitu, itu bagus. Saya harapkan saya tersanjung dengan pujian orang lain. Orang lain berkata, mobilmu itu dipakai sopir untuk si A, pengusaha A. Wah, langsung harga diri saya melorot. Kalau itu maka hidupmu naik turun. Haleluya. Capek banget hidup ini, tapi hari ini Tuhan berkata, Tuhan tahu, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu apa? Itu konteks daripada penganut-penganut Yahudi terlalu banyak tekanan dari hukum Taurat. Begitu rumit tapi tidak memberi solusi. Begitu tertekan rasa bersalah dan ahli Taurat orang Farisi itu mengawasi, terus mendikte, saudaraku, care group ini bukan tujuannya untuk diawasi, kamu salah sedikit diawasi, bukan. Tujuannya untuk mengenal Kristus dan Kristus akan mengubah hidup saudara. Lah banyak pemuritan jatuh jadi dalam pengawasan seperti itu, jadinya kayak ada mandor-mandor agama begitu. Sehingga kayak menakutkan, bukan seperti itu saudara kekasih. Lah ahli Taurat itu sudah umat Tuhan udah gagal diteliti hari Sabat. Ya. Sampai murid-murid Yesus memetik gandum hari Sabat, itu menjadi bahan celaan hebat-hebatan. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dicela habis-habisan. Tapi puji Tuhan, marilah kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Terus selanjutnya, pikulah, apa kuk yang Tuhan pasang itu apa? Itu bukan aturan. Kuk yang Tuhan pasang itu kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Allah hanya ingin Kristus adalah hidupmu yang baru, titik. Tidak ada yang lain. Kalau engkau pakai hidup yang lama, habis kita. Berdoalah, Tuhan, buat aku mengerti apa artinya bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus. Kalau saudara belum paham, belum praktekkan, belum kenal Tuhan, bahaya. Contoh, sudah berapa lama engkau dengar khotbah? Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Mengapa engkau belum kenal Tuhan? Mengapa saudara belum mengalami bisikan-bisikan Tuhan? Ternyata kita hanya mengetahui tentang Tuhan, tidak mengalami praktis. Kenal secara pengalaman itu ya kita bisa ngobrol. Kita bisa sharing apapun dengan Tuhan. Dan Tuhan dengan suara lembutnya dia akan berbicara. Selama ini kita belum kenal Tuhan. Tahu Tuhan, tapi belum kenal lewat pengalaman. Lah itulah sebab pagi ini berdoalah Tuhan, yang ku kehendaki aku rindu untuk mengenal Engkau secara intim, akrab dalam. Sehingga Tuhan akan menggerakkan aku peka dengan gerakan-Mu. Tuhan mewahyukan firman-Nya, aku peka. Tuhan sedang melatih aku peka. Dalam setiap peristiwa ketika kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan, saya berkata terima kasih Tuhanku sedang melatih aku. Supaya aku tidak berjalan dengan perasaan tapi dengan iman. Yes.
Terus saya terus berdialog terus dengan Tuhan. Ya. Jangan saudara pikir kalau Tuhan bicara itu tentang kerajaan 1000 tahun, hal-hal yang rumit. Tuhan ingin hidup yang praktis gitu loh. Ya. Contoh pagi tadi, habis mandi, istri saya bilang, mas cepat, apa? Potong kumis. Sementara potong kumis, dari dalam hati saya itu ada sebuah gelombang. Ciumlah istrimu. Apakah itu tuntunan Tuhan? Ya, yang tidak dituntut Tuhan adalah ciumlah istri sesamamu. Karena saya bawa rambut-rambut itu, karena semangatnya lupa rambutnya jatuh, tapi istri cium. Saya yakin dalam hatinya, saya wanita yang sempurna. Karena saya ikut didorongan Tuhan. Haleluya. Coba kalau saudara tidak sehat hubungannya, begitu Roh Kudus mendorong, cium pasanganmu. Loh kok hahu-hahu itu saudara kekasih. Tidak natural, tidak alami. Haleluya. Jadi ini real, Tuhan tuh menuntun tuh real. Lah hari ini, mari saudara kekasih secara praktis, Kristus adalah hidupmu dan hidupku. Tapi mari kita tinggalkan, udah deh, jangan hidup menurut roh, daging. Udah deh, kita tidak salah diandalkan. Tapi engkau bisa bisnis kok, bisa berhasil, engkau tidak bergantung Tuhan. Tapi kalau engkau bergantung Tuhan, engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Akan mengalami perubahan. Sebetulnya Tuhan sedang bekerja kuat. Tapi Tuhan ingin melipat kali gandakan, yang menghalangi adalah aku kita ini. Mari saudaraku merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah sekarang hidup menurut roh adalah bergantung kepada Kristus untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tidak bisa melawan hukum dosa, tidak bisa. Kecenderungan dosa, kuasa dosa dalam anggota tubuh kita tidak bisa. Saudara untuk taat juga tidak bisa. Ya. Karena saya sadar Tuhan, saya tidak mau melakukan perintahmu karena saya gagal, tidak bisa. Pada saat yang sama saya menaruh Tuhan sekarang, bekerjalah di dalam batinku. Untuk membangkitkan kemauan sekaligus kemampuan. Ada kekuatan yang melampaui segala keadaan yang kau hadapi. Lah hari ini hidup secara roh itu tidak sulit. Lah bagaimana saudara mengatasi daging? Ya mari coba kita lihat. Roma 8 ayat 13. Coba bukakan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Ya, Roma 3, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh apa? Roh. Kamu akan mematikan perbuatan daging. Satu, ini saya mencari referensi supaya saudara diyakinkan. Oke, oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat 16. Ini saya menolong untuk saudara praktisnya ya. Galatia 5:16. Oke, maksudku ialah apa? Hidup oleh roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi hidup oleh roh sama dengan hidup oleh iman. Artinya hidup oleh iman, saya memberikan kesempatan Tuhan melakukan sesuatu yang mana aku tidak sanggup melakukan. Ini kan tidak sulit saudaraku. Ini sangat mudah. Ternyata untuk mematikan perbuatan daging karena begini, ini latar belakangnya begini. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga berkata kamu telah mati bersama Yesus, tapi ayat yang kelima matikanlah dalam dirimu hal-hal yang duniawi. Saya kayak bingung gimana Tuhan caranya. Kalau saya mematikan yang lama dengan kekuatan saya tidak bisa. Terus saya bertanya, Tuhan bagaimana ini caranya ini? Saya tidak nangkap ini kalau Tuhan tidak mewahyukan. Tuhan penuh rahmat. Akhirnya Tuhan menyingkapkan. Oh Galatia 5 ayat 16, Roma 8 ayat 13. Ternyata oleh roh. Hidup oleh roh, oleh iman itu artinya adalah engkau mengandalkan Tuhan untuk melakukan bagi saudara. Apa yang tidak bisa engkau lakukan. Bapak itu saudaraku kalau saudara lihat,
ketika dia mengirim Yesus, Matius 5, 6, 7, ada enggak semua manusia bisa mentaati itu? Bisa, ada enggak? Enggak ada. Yang bisa mentaati siapa? Cuma Yesus. Makanya Tuhan ingin kita sekarang ini, Bapak ingin supaya Yesus hidup lewat kita. Lah pekerjaanmu yang besar adalah mempercayai dia bekerja. Kalau saudara dengan kekuatan keinginanmu yang baik, tidak bisa. Keinginan kita yang baik itu sudah daging, dicoret, tidak berkenan di hadapan Allah. Yang berkenan di hadapan Allah hanya pekerjaan Yesus. Tidak ada yang lain. Bahkan saya berkata, Bapa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada ini sebagai jemaat. Kalau tidak Bapa yang menarik. Dan tidak ada satupun yang keluar dari tempat ini kalau Bapa yang tidak mengizinkannya. Fokus saya adalah Tuhan. Itu namanya gereja yang ilahi itu seperti itu. Lah mari hari ini sederhana sekali. Sederhana sekali hidup kekristenan ini. Contoh praktis, Yesus adalah hidup kita. Berarti hidup saudara penuh sejahtera atau kegelisahan? Harusnya. Karena Yesus adalah damai sejahtera, hidupmu harus penuh damai sejahtera, amin? Berarti kalau di dalam batinmu ada kegelisahan, itu iblis mengganggu. Usir. Tuhan itu bukan realitaku. Realitaku adalah damai sejahtera, sukacita, penuh kasih. Begitu ada tuh saya usir. Lama-lama iblis kapok. Karena setiap dia memberikan keresahan, saya tantang, saya patahkan. Dia babak belur, akhirnya udah deh, kapok deh. Akhirnya saya mengalami pelayanan roh yang luar biasa. Jadi jiwamu mendapat ketenangan, engkau penuh sejahtera, bersukacita, penuh kasih, penuh kemurahan, penuh kebaikan. Sifat Kristus sekarang menjadi milikmu. Dulu sifat Adam menjadi milik kita, egoistik, independensinya tinggi, semau sendiri, mencari kesenangan sendiri. Udah berlalu. Jadi kalau saudara hidup mementingkan diri sendiri, itu namanya engkau tertipu. Harusnya merdeka saudaraku. Saudara mempunyai sebuah proyek. Proyek apapun, kau punya proyek. Saudara tangani dengan saudara mempercayakan Tuhan yang menangani, hasilnya lebih hebat mana? Tuhan yang menangani. Saudara akan mengalami anugerah demi anugerah yang luar biasa. Seharusnya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang penuh kesaksian. Kalau yang hidup yang Yesus, makanya hidup menurut roh adalah hasilnya hidup dan damai sejahtera. Hidup itu apa saudara? Itu hidupnya Kristus. Itu bicara masalah mujizatnya, kemuliaannya, kemenangannya, sukacitanya, damai sejahteranya, kasihnya, kemurahannya, kebaikannya, mujizatnya akan termanifestasi dinyatakan lewat hidup kita kalau engkau berjalan menurut roh, yaitu mengendalikan Tuhan untuk melakukan apa yang engkau tidak sanggup lakukan. Itu bukan usaha saudara yang penuh dengan gertak gigi, no. Tuhan tidak pernah engkau dengan gertak gigi. Tuhan ingin engkau menikmati perhentian Tuhan. Tuhan tidak ingin kau coba-coba, Tuhan ingin kau percaya. Jadi setiap hari engkau ada dalam perhentian. Ketika iblis mengerohkan jiwa, saya katakan iblis. Alkitab berkata orang yang beriman masuk ke tempat perhentian. Berarti ini bukan dari Bapakku, ini darimu iblis. Mulai saya perangi, hilang. Kadang-kadang saya perangi, kadang-kadang saya memperkatakan firman. Kalau saya harus mengeluarkan sedikit tenaga untuk berperang, Tuhan sedang melatih iman saya untuk lebih kuat lagi. Harus kita dilengkapi dengan cara berpikir ilahi sehingga kita tidak tergopoh-gopoh menghadapi keadaan situasi yang terjadi. Jadi hari ini Yesus akan menjalani hidupnya di dalam lewat saudara. Tugasmu adalah percaya. Nanti saya akan ajak saudara untuk mulai berperang, ya. Mana yang mengganggu hidupmu hari ini? Kalau Yesus adalah hidupmu, kemenangannya adalah kemenanganmu, sukacitanya adalah sukacitamu, damainya adalah damaimu. Selain daripada itu ada konflik di dalam hidupmu, hancurkan pada pagi hari ini. Jangan izinkan itu berlanjut.
Sederhana, saya buat sesederhana karena saya ingin saudara dan saya mengalami anugerah Allah pada pagi hari ini. Jadi hidup menurut roh itu sangat sederhana, sangat mudah. Hidup menurut roh artinya saudara setiap hari menyadari Tuhan di dalam hidupmu. Dia hidup kita yang baru. Jadi saudara hanya bisa bertumbuh kalau engkau memiliki hubungan Yesus adalah hidupku dan bertumbuh dalam kasih karunia. Artinya kita bertumbuh dalam bergantungan kepada Tuhan bekerja bagi kita, di dalam kita, lewat kita. Itu namanya bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam pengenalan dia Raja, dia Tuhan, yes. Dia Juru Selamat, yes. Tapi dia adalah hidup kita yang baru. Itu artinya. Sesederhana itu, sesimpel itulah sebetulnya isi Alkitab, tidak dirumitkan. Karena kita tidak mengerti rahasia ini, jadi Alkitab membuat kita ini rumit, membuat kita ini pusing. Kalau begitu apakah kita tidak belajar Alkitab? Oh perlu. Makanya perlu adanya pendalaman Alkitab supaya pemikiran saudara menjadi utuh dan lengkap, dewasa dan matang. Dilengkapi iman saudara dengan pemahaman Alkitab. Itu sangat penting. Maka saya dorong seluruh jemaat ambil bagian di dalam acara-acara yang dikerjakan oleh Pendeta Muda Daniel. Itu sangat penting karena itu fondasi untuk memperluas. Ya. Jadi saudaraku, saya baru Tuhan ajarkan begini. Manusia kita ciptaan baru, manusia baru telah memiliki sifat kodrat Kristus. Yes. Tapi itu belum sanggup untuk mentaati kehendak Tuhan. Itu semua adalah sarana supaya Kristus bisa tinggal dalam ciptaan baru kita. Dan Kristus bergerak di dalam lewat hidup kita. Semua itu adalah infrastruktur, contohnya begini. Jalan-jalan dibangun supaya ketika Presiden datang di Kudus tidak ada hambatan lewat prasarana jalan yang ada. Demikian juga manusia ciptaan baru ini adalah sarana untuk Kristus bisa hadir menjalankan hidupnya lagi di dalam lewat hidup kita. Coba tolong bukakan Yohanes 14 ayat 10. Kita lihat Yesus itulah teladan kita. Dikatakan ya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, amin. Amin, tangkap sama. Terus, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Coba bayangkan. Ini bukan pasif karena Tuhan itu selalu bekerja. Seandainya suami istri hidup dipimpin roh, dia memperkatakan apa yang roh tanamkan di dalam hatinya. Betapa hubungan suami istri penuh dengan kemuliaan surga. Orang tua dengan anak, ketika memperkatakan, memperlakukan di atas bimbingan-pimpinan roh, betapa mulianya hubungan orang tua dan anak. Betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya hidup ini. Mari pada pagi hari ini, hari perkabungan telah berakhir. Hai saudaraku, hari kekalahan telah berakhir. Mengapa engkau kalah? Siapakah yang menghalangi Tuhan bekerja? Itu bukan iblis. Yang menghalangi Tuhan bekerja ya keakuan saudara ini yang mau bekerja. Ketika aku saudara bekerja itu mengganggu Tuhan. Kalau yang, saya mau tanya, kalau yang hidup Yesus bagaimana hidup saudara? Wah luar biasa. Rumah tanggamu yang hidup Yesus bagaimana? Aduh, luar biasa. Boro-boro aku berpikir untuk melihat wanita lain atau pria yang lain. Dijauhkan. Sudah tidak connect lagi saudaraku. Dan saya setiap hari selalu disadarkan. Tuhan, aku penuh Kristus. Setiap saat aku penuh Kristus. Setiap menghadapi apapun aku penuh Kristus. Dan saya percayakan Kristus yang sangat berkelimpahan untuk mengatasi pencobaan-pencobaan, tantangan, ujian yang saya hadapi. Dan roh Tuhan akan buat saya melewati semuanya itu. Hidup yang seperti ini menjadi kesaksian yang luar biasa saudaraku.
Hidup seperti ini sangat dahsyat, sangat ajaib, dan memang orang membuat hidup kita dipakai Tuhan, orang melihat kita dan hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi tanda ajaib. Tanda ajaib. Puji Tuhan, saya ajak saudara berdoa pada pagi hari ini. Tidak usah panjang-panjang. Yesus adalah hidupmu, katakan amin. Dia sejahteramu. Dia sukacitamu, dia kasihmu. Kalau ada pengalaman perasaan yang lain yang mencoba menggerogoti, itu datang dari roh jahat. Hancurkan pada pagi hari ini. Engkau pulang harus menjalani hidupnya Yesus. Engkau pulang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Amin. Penuh sukacita Yesus. Dan apa yang kau alami? Rumah tanggamu dirubah. Ekonomi dirubah. Karena apa? Engkau tidak resah. Kalau saudara resah itu saudara seringkali beli barang-barang yang tidak berguna. Karena engkau damai kan yang efektif. Apa akibatnya? Engkau berkata, Tuhan terima kasih untuk istriku suamimu.